Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Fikri Aulia dengan NIM 2002 311003004. Saya dari kelas D Ekonomi Pembangunan angkatan 2020. Video ini dibuat untuk melengkapi tugas ekonomi kelembagaan yang diberikan oleh dosen mampu Bapak Sutikno. Di dalam video ini saya akan menjelaskan teori tentang model sosial dalam home industri produksi sandal black steel yang ada di Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan. Sebelum masuk pada contoh studi kasus industri sandal black steel, di sini saya juga akan menjelaskan tentang pengertian model sosial menurut para ahli, unsur-unsur modal sosial, bentuk-bentuk modal sosial, dan juga jenis-jenis dari modal sosial. Masuk pada materi pertama, yaitu tentang pengertian model sosial menurut para ahli. Menurut Kuhlman pada tahun 1999, model sosial merupakan kemampuan masyarakat untuk bekerja sama demi menciptakan tujuan bersama dalam berbagai kelompok dan organisasi. Menurut Bank Dunia sendiri, modal sosial merupakan norma, institusi, dan hubungan sosial yang membentuk interaksi sosial dalam suatu masyarakat. Selanjutnya, norma juga atau institusi dan hubungan sosial yang memungkinkan orang dapat bekerja sama. Menurut Jonathan Heithammer pada tahun 2006, modal sosial merupakan kekuatan yang meningkatkan potensi untuk perkembangan ekonomi dalam suatu masyarakat dengan menciptakan dan mempertahankan hubungan sosial dan pola pada hubungan sosial tersebut. Menurut Fukuyama pada tahun 2002, modal sosial merupakan serangkaian nilai atau norma informal yang dimiliki bersama di antara anggota kelompok masyarakat yang terkait, didasarkan pada nilai kepercayaan, norma, dan jaringan sosial. Selanjutnya, unsur-unsur pada modal sosial. Yang pertama yaitu kepercayaan atau trust. Kepercayaan yang tumbuh di dalam sebuah masyarakat yang ditunjukkan dengan adanya perilaku jujur, teratur, dan kerjasama berdasarkan norma-norma yang diatur bersama kerjasama dan tidak mungkin terjalin kalau tidak didasarkan atas adanya saling kepercayaan di antara sesama pihak yang terlibat. Selanjutnya yaitu nilai dan norma. Nilai prinsip anggapan atau keyakinan yang berlaku dalam suatu masyarakat yang menjadi pedoman hidup dalam masyarakat yang dianggap baik dan benar. Norma aturan-aturan dalam kehidupan sosial yang bersifat kolektif ditunjukkan untuk menekankan anggota agar yang dilakukannya tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang sudah disepakati. Yang ketiga yaitu jaringan sosial, merupakan ikatan yang dihubungkan dengan media atau hubungan yang diikat oleh kepercayaan terbentuk karena asal daerah yang sama, kepercayaan atau agama yang sama, dan geologis. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk pada modal sosial. Yang pertama ada individual talents atau kemampuan dan bakat-bakat individual. Yang kedua ada society interaction atau interaksi dan hubungan sosial dalam masyarakat. Yang ketiga ada kultur atau budaya masyarakat. Yang keempat ada accumulated knowledge of societies atau seluruh pengetahuan masyarakat. Yang terakhir yaitu organization atau organisasi dan jaringan sosial. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pada modal sosial. Di sini modal sosial memiliki 3 jenis utama. Yang pertama yaitu social bonding atau ikatan yang kuat pada suatu sistem masyarakat seperti nilai, tradisi, dan adat istiadat. Yang kedua yaitu social breeding atau ikatan sosial yang muncul karena adanya kelemahan atau masalah. Yang terakhir yaitu social linking atau hubungan antara beberapa level dan kekuatan sosial. Baik, langsung masuk pada contoh modal sosial yang ada di lingkungan sekitar rumah saya. Di sini saya mengambil contoh modal sosial pada pabrik pembuatan sandal black steel yang terletak di Desa Karkote, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan. Pabrik ini memiliki dampak modal sosial yang sangat besar bagi pemilik dan juga tetangga sekitar. Yang pada awalnya banyak warga di sekitar rumah saya hanya mengandalkan penghasilan dari sektor pertanian saja. Akan tetapi alhamdulillah semenjak home industri ayah saya ini dibangun dan didirikan pada kurang lebih 6 tahun yang lalu, memiliki dampak yang sangat besar pada 5 pekerjanya.
Pada awalnya, pabrik ini didirikan karena melihat permintaan pada sandal yang cukup besar dan tidak diimbangi dengan produksi yang memadai. Melihat potensi besar di atas, ayah saya kemudian mencoba belajar tentang pembuatan sandal yang kualitasnya bagus dengan harga yang ramah di kantong warga sekitar. Dan semenjak didirikan, pasar dari sandal ini langsung diterima baik oleh para konsumen. Dengan banyaknya informasi yang beredar juga, pasar dari sandal ini juga bisa menembus Pontianak, Kalimantan Timur. Konsumen ini bisa memesan kurang lebih 500 pasang sandal dalam sekali kirim. Menanggapi banyaknya permintaan sandal ini, ayah saya kembali memberikan kesempatan bagi warga sekitar yang belum memiliki pekerjaan untuk bisa bergabung di bisnis yang ayah saya punya ini. Demikian pemaparan contoh modal sosial dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.